Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Septi. Kali ini kita akan membahas salah satu materi SKB untuk guru SD, yaitu materi energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik. Langsung aja ya teman-teman. Yang pertama, energi potensial. Apa itu? Energi yang dimiliki benda karena kedudukan atau posisinya. Nah, jadi tuh misalnya benda yang punya ketinggian tuh. Ya, intinya kedudukan atau posisinya ya teman-teman. Nanti persamaannya kita pakai yang ini. Energi potensial sama dengan massa kali percepatan gravitasi kali ketinggiannya. Jadi MGH, megah, MGH. Terus energi kinetik. Kinetik itu kan artinya gerak ya teman-teman. Kinetik. Jadi energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Nah, kalau benda bergerak tentu memiliki kecepatan. Jadi persamaannya tuh ini teman-teman. EK sama dengan setengah MV kuadrat. Ini angka 2 ya teman-teman, setengah MV kuadrat. Nah, yang ketiga itu energi mekanik. Energi mekanik itu EM. Hasil penjumlahannya tuh energi potensial ditambah energi kinetik. M-nya itu massa ya teman-teman, massa bendanya, G-nya percepatan gravitasi, terus H-nya ketinggian, V-nya kecepatan. Nah, contohnya ini teman-teman, misalnya ada sebuah bola atau kelapa atau apalah pokoknya jatuh gitu ya, kan nanti semakin ke bawah gitu kan teman-teman. Nah, ini awalnya tuh bendanya atau bolanya tuh berada pada ketinggian H1. Nah, ketika di sini kita misalkan ketinggiannya itu H2. Ketika di posisi paling awal, ini kan punya ketinggian, tapi kan bendanya tadinya masih diam. Berarti kan kecepatannya 0. Berarti di sini EK-nya 0. Jadi kalau di titik tertinggi hanya mempunyai EP, energi potensial. Jadi ketinggian maksimum, bendanya diam. Jadi seperti ini teman-teman. Oke, ingat aja punya EP. Kalau di tengah gini ya, belum sampai paling bawah, dia itu punya ketinggian kan, ini H2 ketinggiannya. Bendanya juga bergerak, jadi punya kecepatan. Nah, memiliki ketinggian dan kecepatan, jadi dua-duanya punya nih. Tapi kalau di paling bawah, sesaat sebelum menyentuh tanah, bendanya kan bergerak punya kecepatan di sini tuh kecepatannya maksimum, tetapi tidak memiliki ketinggian, jadi EP-nya 0. Kalau di sini EP max, di sini EK max, maksimum. Tapi ini potensialnya, ini kinetiknya. Soal nomor 1, buah kelapa jatuh dari pohon seperti gambar berikut. Ini ketinggiannya 20 meter ya teman-teman. Kecepatan kelapa yang masanya 2 kg sesaat sebelum mencapai tanah adalah titik-titik meter per sekon. Nah, ini kita tulis dulu tuh yang diketahui. Masanya 2 kg. Terus G-nya 10 ya teman-teman, 10 meter per sekon kuadrat. Terus H-nya ini ketinggiannya 20 meter. Pertanyaannya tuh kecepatannya berapa? Ini kecepatannya berapa? Nah, kita ingat tuh gambar yang di sini teman-teman. Jadi kalau di titik tertinggi kan ini kelapanya di sini masih diam. Berarti di sini EK-nya 0, EP-nya maksimum. Terus pertanyaannya di posisi ini nih. Posisi 2-nya tuh di sini di bawah. Kan punya EK tapi tidak punya EP. Jadi EP1 plus EK1 sama dengan EP2 plus EK2 ya. EP1-nya MGH, punya kan, tapi EK-nya 0. Ini 0 ya teman-teman. EP-nya di sini paling bawah 0, ini 0. Terus EK-nya ada setengah MV kuadrat. Terus kita coret DM-nya. Nah, jadi tinggal GH ya, 10 kali 20 sama dengan setengah V kuadrat. Terus kita pindah. Nah, ini kali ini 200 kan, terus kita pindah nih. Ini pindah ke sini jadi 400 sama dengan V kuadrat, berarti V-nya akar 400, hasilnya 20. Jawabannya yang ini, yang A. Gitu teman-teman. Soal nomor 2, buah kelapa jatuh dari pohon seperti gambar berikut. Nah, ini ketinggiannya 20 meter nih teman-teman. Pertanyaannya tuh, energi kinetik saat kelapa yang masanya 2 kg berada pada ketinggian 4 meter adalah titik-titik.
Nah, yang pertanyaan itu energi kinetik. Kalau tadi kan kecepatannya ya teman-teman. Jadi kita tulis dulu tuh yang diketahui. Masanya 2 kg. G-nya ini 10 meter per sekon kuadrat. Ketinggiannya di sini H1-nya kita tulis H1 ya 20 meter. Ini H2-nya tuh 4 meter. Jadi ketinggian 4 meter tuh energi kinetiknya berapa gitu. Kita ingat gambarnya ya teman-teman, berarti itu posisi satunya yang di sini, posisi duanya yang di sini, gitu kan? Nah, langsung aja deh ditulis EP1 plus EK1 sama dengan EP2 plus EK2. Nah, ini yang di posisi 1 kan cuma punya ketinggian, jadi MGH plus 0 sama dengan di sini MGH2 plus EK. Kenapa nggak setengah MV kuadrat? Karena pertanyaannya EK, jadi kita tulis aja EK gitu. Ini berarti ini nggak bisa dicoret ya M-nya, jadi ditulis 2 kali 10 kali 20 sama dengan ini 0, jadi nggak usah ya teman-teman. M-nya ini 2 kali 10 kali H2-nya tuh 4, ini plus EK. Ini dikalikan 400, ini kali ini 80 plus EK2. Jadi ini pindah ke sini jadi negatif kan teman-teman. Terus tinggal dikurangin deh. 400 dikurangin 80, 320 Joule. Jadi jawabannya yang C. Gampang kan teman-teman? Jadi teman-teman ingat tuh kalau di titik tertinggi EP, di titik terendah EK, di tengah EP dan EK. Maksudnya di antara tertinggi dan terendah ya teman-teman. Soal nomor 3, sebuah bola bermassa 0,5 kg jatuh dari ketinggian 4 meter. Jika pada ketinggian H, energi kinetik bola sama dengan 3 kali energi potensialnya, jadi tuh EK-nya sama dengan 3 EP. Maka ketinggian H adalah titik-titik meter. Nah, jadi tuh kita tulis dulu nih M-nya ini ya 0,5 kg, G-nya 10 meter per sekon kuadrat, H1-nya di sini 4 meter. Nah, H2-nya tuh H2-nya tuh H. Pada ketinggian H, energi kinetiknya tuh sama dengan 3 kalinya EP. Pertanyaan tuh H2 atau H itu berapa sih gitu. Jadi kita ingat yang ini nih teman-teman, kita harus ingat ini. Jadi EP plus EK di sini, terus di sini EK. Berarti kasusnya itu yang ini dan ini ya, posisi 1, ini posisi 2-nya di sini. Terus tinggal posisi 1 MGH1, ini EK-nya 0 plus MGH2 plus EK-nya kenapa 3? Ingat ya teman-teman, ini nih EK-nya itu 3 kalinya EP, berarti 3 kali MGH2. Nah, terus ini kan semuanya punya MG, sama kan? Coret aja tuh. Jadi tuh di sini H1 sama dengan H2 plus 3H2, ini jadi 4H2 kan teman-teman. H1-nya 4 sama dengan 4H2, berarti H2-nya itu 4 bagi 4, 1. Jawabannya yang A. Gampang kan teman-teman? Jadi ingat ya teman-teman, ini di soalnya udah ada keywordnya nih. EK-nya itu 3 kali EP-nya. Soal nomor 4. Sebuah bola bermassa 0,5 kg dilepas dari puncak bidang miring licin yang tingginya 5 meter dari lantai seperti pada gambar. Panjang lintasan dan kecepatan bola di dasar bidang adalah titik-titik. Jadi gini nih teman-teman. Kita tulis dulu tuh. Ini langsung aja ya. Sin-nya, sin theta kan sama dengan depan per miring ya teman-teman. Depan itu yang ini kan, miring itu yang ini. Kan tadi pertanyaannya S-nya ya, lintasannya tuh ini berapa sih gitu. Sin 30 kan setengah, ingat ya teman-teman, sin 30 tuh setengah. Depannya yang ini tuh 5, setengah itu sama dengan 5 per S-nya yang kita cari. Nah, terus kita kali silang deh. S sama dengan 5 kali 2 ya, 10 dikali silang ya, dikali silang ini. Jadi segini tuh 10 meter, panjang lintasannya tuh 10 meter ke sini. Terus pertanyaannya kan ini kecepatan, kita pakai yang tadi. Di sini kan cuma punya EP, tapi kan masih diam nggak punya EK. Di sini, di dasar ini, di sini ini cuma punya EK. Jadi langsung aja ya teman-teman, di sini tuh MGH,
ini setengah MV kuadrat. Nah, kita coret tuh M-nya, kan sama. Nah, terus kita pindah deh, ini pindah ke sini, kan jadi 2GH. Nah, ini kan V kuadrat ya teman-teman, ini tuh V kuadrat, jadi biar V di akar. Jadi itu V sama dengan akar 2GH. Ini pindah, terus di akar. Biar ini, biar nggak V kuadrat. Nah, dimasukin deh, 2 kali 10 kali 5. Ini kan 20 kali 5, 100 ya, akar 100 sama dengan 10. Jadi hasilnya ini 10 meter, ini 10 meter per 10 meter per sekon. Berarti yang ini ya teman-teman, yang D. Gitu teman-teman, gampang kan? Pokoknya tuh kalau kita nyari lintasan, pakainya trigonometri aja teman-teman, pakai yang ini, sin. Terus kalau kita nyari kecepatannya, kita tinggal pakai yang tadi, EP dan EK. Soal nomor 5. Buah kelapa jatuh dari pohon seperti gambar berikut. Energi kinetik saat kelapa yang masanya 2 kg berada pada ketinggian 15 meter adalah, ini ketinggian awalnya 20 meter ya teman-teman. Oh ya teman-teman, ini adalah soal untuk latihan teman-teman. Jawabannya tuh yang B, jadi nanti teman-teman kerjakan, terus tulis deh di kolom komentar, jawabannya teman-teman tuh bener nggak, gitu. Jadi buat latihan. Terus yang ini juga untuk latihan ya teman-teman. Soal nomor 6, sebuah kelereng bermassa 5 gram dilepas dari puncak bidang miring licin yang tingginya 80 cm dari lantai seperti pada gambar. Panjang lintasan dan kecepatan kelereng di dasar adalah... Oh ya teman-teman, kalau kita nyari panjang lintasannya pakai yang trigonometri kan. Terus kalau kita nyari kecepatannya, kita tinggal pakai yang kayak tadi tuh, yang MGH dan setengah MV kuadrat. Tapi ingat teman-teman, di sini itu kan masih sentimeter. Jadi kita ubah dulu ke meter ya. Ini jawabannya nanti yang E. Gitu teman-teman, semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya ke teman-teman yang lain. Kalau misalnya teman-teman pengen tuh dibuatin materi apa, ya udah tinggal tulis aja di kolom komentar. Gitu. Terima kasih teman-teman.